Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas HAZOP Identification untuk unit operasi Sulfuric Acid Storage Tank atau tangki penyimpanan asam sulfat. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami, saya sendiri Zevania Jasmine Larasati dengan NRP belakang 129. Saya Adinur Azalia dengan NRP akhir 104. Saya Widya Ningsi dengan NRP akhir 037. Perkenalkan, saya Marcita Puspangraini, NRP akhir 046. Dan saya Alfa Rizky, NRP akhir 082. Oke, jadi apa sih sulfuric acid storage tank? Jadi sulfuric acid storage tank atau bejana tangki penyimpanan untuk asam sulfat ini merupakan penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan produk asam sulfat yang sudah diproses sebelumnya, di mana asam sulfat ini memiliki tingkat kepekatan yang tinggi, yaitu sekitar 98,5%, dan unit dari asam sulfat ini, tangki storage-nya itu bernama F320. Boleh di next. Oke, jadi ini overview prosesnya secara singkat. Jadi H2SO4 yang diproses dari tower absorpsi ini akan didistribusikan dengan menggunakan pompa dari absorption circulation pump dengan melewati cooler. Nah, cooler ini digunakan untuk menurunkan suhu dari produk asam sulfat hingga mencapai suhu 45 derajat Celcius sebelum didistribusikan pada tangki penyimpanan. Kemudian untuk outputnya, tangki penyimpanan ini nanti asam sulfat yang berada di tangki penyimpanan akan didistribusikan dengan menggunakan loading pump ke truk-truk H2SO4 yang nantinya akan didistribusikan ke pabrik lainnya untuk dilanjutkan proses mencapai produk yang diinginkan dari masing-masing perusahaan. Lalu untuk spesifikasi tangki penyimpanannya, untuk tutup atasnya berbentuk standar disc head, kemudian tutup bawahnya itu datar, lalu untuk tekanan yang digunakan itu beroperasi pada tekanan uap yang rendah atau sekitar 1 atm pada tekanan atmosfer, dan untuk materialnya itu carbon steel type SA 201 grade A. Lalu untuk dimensi tangkinya, jumlah tangkinya itu 3 buah, untuk volumenya 242,81 meter kubik, diameternya 5,909 meter, untuk tingginya 8,8635 meter, dan tebal tangkinya atau tebal shellnya itu 0,03 meter. Nah, jadi untuk pertamanya kita akan menghitung tensile stress. Jadi, kenapa sih kita harus menghitung tensile stress untuk menyusun HAZOP atau mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang bisa terjadi pada tangki penyimpanan? Pertama itu untuk memastikan bahwa tangki dapat menahan internal pressure dari cairan asam sulfatnya itu sendiri dan external pressure dari lingkungan luar. Kemudian juga mengidentifikasi apakah material yang digunakan untuk konstruksi dari tangki ini bisa menyebabkan resiko-resiko terhadap kegagalan, misalnya overpressure atau overflow atau tindakan ketidaknormalan operasi lainnya. Kemudian memastikan bahwa desain dari tangki pun juga sudah memenuhi standar keselamatan ASME, tidak under design ataupun over design. Kemudian setelah itu kita bisa dengan perhitungan tensile stress itu bisa menentukan mitigasi yang tepat pada HAZOP dalam menangani probability bahaya atau masalah yang bisa terjadi pada tangki. Nah, dengan hasil kita nanti akan bisa menentukan pengendalian risiko yang tepat dalam menyelesaikan masalah atau problem dari ketidaknormalan operasi yang terjadi di tangki. Oke, untuk perhitungan tegangan tarik atau tensile stress pada tangki,
tadi kan sudah diketahui dimensi tangki bahwa volume tangkinya itu 242 meter kubik, kemudian diameter tangki 5,909 meter, tinggi tangki 8,8635 meter dengan bahan konstruksi materialnya adalah carbon steel type SA 201 grade A. Nah, berdasarkan ASME untuk tensile strength pada material tersebut itu berada pada 380 MPa. Nah, pertama kita harus menghitung tekanan internal atau pressure internal dengan menggunakan rumus tekanan hidrostatis. Nah, kenapa kita pakai rumus tekanan hidrostatis itu karena kan tangki ini didasarkan pada fluida. Fluida yang di dalamnya itu kan adalah asam sulfat. Nah, jadi kita bisa pakai tekanan hidrostatis dengan asumsi percepatan gravitasinya itu 8,91 meter per second kuadrat. Lalu untuk densitas atau rho pada asam sulfat untuk 98,5% itu sekitar 1,840 gram per sentimeter kubik. Kemudian dikonversi ke kilogram per meter kubik menjadi 1.840 kilogram per meter kubik dengan tingginya itu 8,8635 meter. Lalu didapatkan tekanan internalnya itu 159,91 kPa. Nah, setelah mengetahui pressure internal, kita bisa menghitung tegangan tarik pada tangki dengan rumus pressure internal dikali jari-jari dari tangki dibagi tebal tangki. Di mana jari-jarinya itu kan tadi diameternya udah diketahui 5,909 meter dibagi 2, karena kan rumus jari-jari itu diameter dibagi 2, yaitu 2,9545 meter. Kemudian untuk tekanannya 159,91 kPa, lalu dikonversi ke Pascal, jadi 159.910 Pascal, dan tebal tangkinya itu 0,03 meter. Kemudian didapatkan tensile stress sebesar 16,7 MPa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa tegangan tarik yang dihasilkan pada tangki ini itu masih berada di bawah tensile strength pada material ini, yaitu tadi tensile strength-nya itu kan 380 MPa. Sehingga masih berada dalam kondisi aman untuk menyimpan asam sulfat dengan konsentrasi 98,5%. Selanjutnya, setelah mengetahui overview dari proses yang akan kita identifikasi di HAZOP, kita juga akan mengetahui beberapa faktor yang akan kita analisis di HAZOP. Yang pertama adalah parameter, di mana parameter adalah ukuran intensi atau tujuan suatu sistem atau proses yang dianalisis dalam teknik HAZOP. Nah, contohnya bagaimana dalam penerapan parameter? Yang pertama, apabila aliran, maka komposisi, pH, tekanan, penambahan urutan. Itu parameter yang akan kita bahas di HAZOP kita. Selanjutnya, tapi parameter ini nggak bisa berdiri sendiri, harus diikuti oleh guide words. Next. Sekarang kita masuk di guide word atau kata panduan yang merupakan kata-kata sederhana yang digunakan untuk mengukur tujuan rancangan sistem atau proses. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Misal kita menggunakan no, maka artinya adalah tidak ada tujuan perancangan operasi yang tercapai. Sehingga untuk penggunaannya adalah misal kita menggunakan flow, maka tidak ada aliran air. Misal di as well as, maka itu untuk suatu peningkatan kualitatif sehingga misal kita membutuhkan penetrasi air ke dalam reaktor sejumlah berapa, seperti itu. Next. Kita masuk ke konsekuensi dari hasil penyimpangan. Nah, konsekuensi ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Mencakup yang pertama adalah kecelakaan kerja, yang kedua adalah kerugian finansial, ketiga adalah dampak lingkungan, dan yang terakhir adalah reputasi perusahaan. Next. Selain itu, kita juga akan melakukan yang namanya residual risk, di mana adalah resiko yang masih ada setelah langkah-langkah keamanan diterapkan. Nah, pendekatan ini dilakukan untuk mengefektivitas dari pengendalian yang ada terhadap serangkaian skenario untuk menentukan resiko yang tersisa. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama, penilaian realistis mengenai lanskap resiko dengan menggabungkan efektivitas kontrol keamanan yang ada terhadap serangkaian skenario serangan layak, membantu identifikasi area spesifik yang memerlukan tindakan keamanan tambahan, memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien, mendorong pembaruan berkala pada langkah-langkah keamanan, dan juga selaras dengan skenario keselamatan proses yang kita identifikasi dalam HAZOP. Next.
Nah, selanjutnya ada recommendation. Recommendation ini adalah daftar tindakan yang kita perlukan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi konsekuensi bahaya. Nah, cara menyusunnya yang pertama, tujuan recommendation dengan jelaskan yang ingin kita capai, lalu langkah tindakan untuk mencapai itu yang berisi inovasi, penerapan teknologi, dan peningkatan dokumentasi. Nah, mengapa sih recommendation ini penting? Yang pertama, dia bisa membantu mengurangi risiko bahaya, bisa meningkatkan keselamatan kerja, mencegah adanya kerugian finansial, meningkatkan efisiensi, dan juga meningkatkan budaya keselamatan. Selanjutnya, next. Kita akan masuk ke hasil worksheet yang telah kita kerjakan. Baik, sebelum kita menganalisis HAZOP tadi, kita akan terlebih dahulu menentukan rating dari likelihood dan severity. Terlihat pada tabel likelihood, 1 merupakan sangat jarang atau rare, 2 jarang atau unlikely, 3 kadang-kadang atau possible, 4 sering atau likely, 5 sangat sering, dengan indikator seperti yang telah terlampir. Kemudian untuk severity atau keparahan, seperti yang telah terlampir, dan risk rating diberikan warna merah untuk lebih dari 10, kuning untuk 6 hingga 10, dan hijau untuk 1 hingga 5. Dengan likelihood sendiri merupakan kemungkinan atau possibility terjadi, severity merupakan tingkat keparahan, dan risk adalah perkalian dari kedua rating tersebut. Parameter yang pertama yaitu konsentrasi 98,5%, guide word less, possible cause, reaksi elektrokimia H2SO4 dengan material tangki. Sebelumnya deviasi dari possible causes ini adalah kurangnya konsentrasi 98,5%. Konsekuensinya adalah korosi, risk ratingnya severity sebesar 2, likelihood sebesar 3, dan risk sebesar 6. Safeguard yang dilakukan yaitu inspeksi rutin pada tangki dan material pelapis anti korosi. Residual risk residual ranking setelah dilakukan safeguard, severity menurun menjadi 1, likelihood menurun menjadi 2, dan resikonya menurun dari 6 menjadi 2. Recommendation yang dilakukan adalah pemilihan pipa dengan ketahanan korosi yang tinggi dan dilakukan maintenance secara berkala. Parameter kedua adalah flow rate air pendingin, guide word-nya less, deviasinya flow rate air pendingin yang kurang dari set yang telah diatur. Possible causes-nya flow rate air pendingin lebih rendah dari flow rate H2SO4 sehingga konsekuensinya temperatur dalam tangki menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya atau overheat. Risk rating severity sebesar 3, likelihood 2, resiko 6, safeguard yang dilakukan, sistem ventilasi yang baik, alarm suhu, kartu relief tekanan. Residual ranking menurun dari risk yang awalnya 6 menjadi 3. Recommendation yang dilakukan yaitu pengetesan temperatur alarm dan kartu relief tekanan, pengecekan secara berkala, dan laju aliran ditingkatkan. Parameter ketiga, temperatur 45 derajat Celcius, guide word-nya higher, deviasinya temperatur di atas 45 derajat Celcius, possible causes, temperatur dalam tangki tinggi, consequence, overpressure di dalam tangki, severity sebesar 3, likelihood 3, dan resiko 9. Setelah dilakukan safeguard berupa kartu relief tekanan dan sistem kontrol tekanan otomatis, residual ranking menurun menjadi 6, dan recommendation yang dilakukan pemasangan dan pengetesan kartu relief tekanan dan sistem kontrol tekanan otomatis, pengecekan fisik dan kalibrasi secara berkala. Untuk parameter selanjutnya yaitu ventilation flow rate, guide word non, deviasi tidak ada ventilation flow rate,
Possible causes karena ventilasinya terblokir, consequence overpressure dalam tangki dengan resiko sebesar 6, safeguard yang masih sama yaitu katup relief tekanan dan sistem kontrol dengan otomatis, residual ranking akan menurun hingga sebesar 3 dengan recommendation yang sama. Kemudian untuk parameter selanjutnya yaitu tensile strength material tangki dengan material karbon steel CSSA 201 grade A dengan 345 MPa hingga 485 MPa, guideward lower, artinya deviasi lebih rendah dari tensile strength tersebut, possible cause-nya overpressure dalam tangki dan melebihi tensile strength design tangki, consequence aliran H2SO4 tidak dapat masuk tangki dengan resiko sebesar 3 setelah dilakukan safeguard sensor dan alarm pendeteksi aliran dan check valve. Residual ranking menurun menjadi 2. Recommendation yang dilakukan penggunaan alarm pressure, pengecekan secara berkala, dan penggunaan pressure switch. Parameter selanjutnya yaitu flow rate H2SO4 35.000 liter per jam. Apabila tidak ada flow rate H2SO4, maka possible cause-nya itu dikarenakan tidak adanya H2SO4 yang masuk ke supply line. Consequences-nya, tangki tidak terisi oleh H2SO4 yang cukup dan terjadi delay pada operasi. Resiko sebesar 6, safeguard, pemasangan flow meter dan level sensor, valve otomatis, dan untuk memastikan alarm. Residual risk menurun hingga 2. Recommendation yang dilakukan pengetesan flow meter dan automatic valve, serta pengecekan secara berkala. Selanjutnya untuk parameternya masih sama terkait flow rate H2SO4 yang 35.000 liter per jam. Apabila flow rate yang masuk lebih dari 35.000 per jam, maka possible cause-nya adalah flow rate H2SO4 akan lebih tinggi dari setting, yang menyebabkan konsekuensi di mana friksi pada pipa tinggi. Sehingga di mana risk ratingnya di sini 4, dan dengan safeguard pemilihan material pipa yang sesuai dan desain pipa optimal sesuai dengan kondisi operasi, maka risk ratingnya dapat menurun menjadi 2 dan bisa dilakukan recommendation dengan pengecekan fisik dan maintenance secara berkala. Lalu apabila flow rate-nya juga masih lebih tinggi daripada 35.000 liter per jam, maka possible cause-nya friksi pada pipa tinggi dan menyebabkan konsekuensi di mana overpressure pada valve dan valve failure. Di mana ini menyebabkan risk ratingnya bernilai 9 yang bisa dilakukan terkait safeguard-nya yakni pemasangan pressure relief valve dan pressure transmitter. Dan dengan melakukan safeguard tersebut, risk ratingnya bisa menurun di residual ranking ini menjadi 6 dan bisa dilakukan recommendation seperti pengetesan pressure relief valve dan pressure transmitter, maintenance, dan pengecekan secara berkala. Selanjutnya terkait parameter valve 23, Guideward-nya layak, dalam artian deviasinya di sini valve-nya terjadi kegagalan dalam valve, sehingga menyebabkan konsekuensi yang leaking H2SO4 dari valve, kebocoran H2SO4 dari valve, di mana risk ratingnya sendiri 8, dan safeguard yang bisa dilakukan adalah memberikan lapisan pelindung untuk valve, sehingga bisa menurunkan risk ratingnya menjadi 2, yang mana juga bisa dilakukan recommendation selanjutnya yakni pengetesan safety valve dan pengecekan secara berkala. Kemudian untuk selanjutnya, parameter yang selanjutnya adalah pressure drop pada pipa inlet. Di mana ketika pressure drop pada pipa inlet ini terus-menerus meningkat, maka bisa menyebabkan possible cost yakni scaling pada pipa, sehingga konsekuensinya adalah biaya operasional yang meningkat. Untuk ini, risk ratingnya sendiri 3, dan dengan safeguard implementasi emergency bypass, dapat menurunkan risk ratingnya menjadi 2, dan dengan dilakukan recommendation, inspeksi visual atau non-destruktif, analisis laboratorium scaling, flush scale, penggunaan pigging untuk membersihkan deposit fisik pada dinding pipa.
Lalu berikutnya ada sensor level cairan pada tangki, di mana di sini wordnya wrong dalam artian apabila sensor level cairan pada tangki salah atau terjadi kerusakan atau kegagalan sensor dalam mendeteksi volume H2SO4 yang masuk ke dalam tangki, sehingga menyebabkan konsekuensi yang mana bisa terjadi overfilling pada tangki atau overflow pada tangki. Hal ini bisa menyebabkan resleting uh, sebesar 12 dan bisa dilakukan safeguards terkait sistem redundancy sensor dan dapat menurunkan resettingnya hingga 6. Untuk rekomendasinya sendiri bisa dilakukan pemasangan dan pengecekan sistem redundansi sistem dan pengecekan secara berkala. Begitupun dengan eh, parameter high level alarm yang tidak mendeteksi kegagalan dari level alarm yang tidak bisa mendeteksi dikarenakan alarm high level monitor rusak dan operator tidak mematikan aliran H2SO4 sehingga menyebabkan konsekuensi yang sama, yakni kemungkinan terjadi overfilling pada tangki atau overflow tangki, yang mana terkait parameter ini risk ratingnya sendiri 8 dengan safeguard yang bisa dilakukan yakni inspeksi dan kalibrasi secara berkala. Kemudian dapat menurunkan risk rating dari yang awalnya 8 menjadi 2 dan bisa dilakukan recommendation terkait pemasangan dan pengetesan sistem redundansi sistem dan pengecekan secara berkala. Selanjutnya, parameter external pressure, guideword-nya higher, dengan defisiensi external pressure melebihi batas yang telah ditentukan. Possible cause-nya external pressure lebih tinggi dari internal pressure tangki. Konsekuensinya, bulking material tangki. Risk ratingnya, severity-nya 2, likelihood-nya 2, dengan risk-nya 4. Safeguard-nya yang pertama adalah ventilasi dengan vacuum breaker. Residual rankingnya dengan risiko turun dari 4 menjadi 2. Safeguard yang kedua, sistem relief tekanan dengan residual ranking risk 4 menjadi 4. Yang terakhir yaitu sistem alarm tekanan dengan residual ranking turun dari 4 menjadi 2, dengan rekomendasi pemasangan dan pengetesan sistem relief tekanan dan sistem alarm tekanan. Selanjutnya, maintenance vacuum breaker pada ventilasi berkala. Selanjutnya, parameter reaktivitas H2SO4, guideword-nya high, defisiensinya berarti reaktivitas H2SO4 melebihi batas yang telah ditentukan. Possible cause-nya H2SO4 bereaksi dengan fuel oil atau tumpahan. Konsekuensinya burning, risk rating, severity-nya 5, likelihood 2, dan risk 5. Safeguard-nya yang pertama adalah sistem ventilasi yang terpisah, residual ranking risk 5 dari 5 menjadi 3. Yang kedua, safeguard-nya sistem penahan sekunder, residual rankingnya dari 5 turun menjadi 4. Rekomendasinya maintenance dan pengecekan berkala, pemasangan dan pengetesan sistem penahan sekunder, dan pemisahan sistem ventilasi. Yang terakhir, parameter ventilasi flow rate, guideword-nya higher, defisiensi berarti ventilasi flow rate lebih dari batas yang telah ditentukan. Possible cause-nya fan failure dan aliran oksigen tinggi ke dalam tangki. Konsekuensinya yaitu reaksi H2SO4 dan oksigen serta burning pada tangki. Risk rating severity 5, likelihood 2, risk-nya 10, safeguard-nya sistem pemantauan dan alarm tekanan. Residual ranking-nya dengan risiko dari 10 turun menjadi 6, rekomendasi penggunaan pressure alarm dan pengetesan safety valve. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.